Halo, nama saya Nana Putra dengan nomor Cakasep 423. Sebelumnya saya izin tidak menghadiri J keempat karena sedang sakit. Oleh karena itu saya ingin membahas tentang recap dari PTJ J keempat. Jadi waktu itu kami dibahas tentang analisis fundamental yang berarti kita akan melihat nilai intrinsik dari suatu perusahaan tersebut ya. Itu di situ kita juga akan membandingkan secara mikroekonomi dan makroekonomi. Kalau secara makroekonomi berarti kita akan melihat pengaruh dari keseluruhan ekonomi secara global terhadap perusahaan tersebut. Dan kalau mikroekonomi berarti kita akan melihat uh, manajemen dan efisiensi perusahaan tersebut. Nah, berikutnya untuk analisis fundamental secara kualitatif itu kita bisa melihat secara analisis industri ya. Analisis industri maksudnya tuh kalau kita lihat apakah industri ini tuh berdaya saing tinggi gitu-gitu. Kita melihat secara kualitatif ya. Yang berikutnya ada juga analisis secara perusahaan ya. Kalau analisis secara perusahaan itu bisa kita lihat model bisnisnya ya, gimana cara dia bisnis gitu ya. Bisa juga dilihat dengan keunggulan kompetitif ya. Jadi dia apa sih yang bisa lebih dari pesaing-pesaingnya gitu ya. Bisa juga dari manajemen ya, pengelolaan jadi kayak susunannya gitu, struktur organisasi dan perusahaannya gitu ya. Dan juga kita bisa melihat dari top down analisis ya, berarti dari top down analisis itu dilihat dari ekonomi secara keseluruhan terus mengerucut menjadi perusahaan itu ya. Terus kalau juga kita bisa lihat bottom up analisis ya, dari perusahaan tersebut ditarik keluar gitu ya, kita tarik uh, pengaruhnya terhadap perusahaan apa ekonomi sekitar gitu ya. Nah, dan yang berikutnya juga kita bisa melihat seperti dari laporan keuangan ya, balance sheet gitu ya, juga dari uh, income statement ya, ada beberapa laba ya, kita lihat ada 5 laba gitu ya, laba operasi, laba sebelum potong pajak, laba bruto dan semacamnya. Dan berikutnya juga kita bisa lihat dari apa ya, dari cash flow antara investing cash flow, operational cash flow, atau yang satu lagi investment cash flow ya. Terus kita juga bisa melihat lagi dari kondisi perusahaan tersebut ya, misalkan apakah dia price book value-nya banyak atau enggak gitu ya. Terus bisa kita lihat juga dari return on equity, gap on return equity juga, terus gross profit ya per margin ya, terus juga net net income per margin gitu. Kita bisa lihat semua itu di untuk analisis ya. Ya karena ada mau 3 menit ya, saya lanjut ke opini ya. Menurut saya ini sangat-sangat berguna ya. Dan saya menjadi tertarik untuk mempelajari analisis fundamental ya dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Karena kan ini materi yang baru ya. Jadi menurut saya ini kan belum dapat soal di SMA gitu. Jadi saya sangat tertarik sih untuk mempelajari ini gitu. Terima kasih.